Timnas Indonesia protes ke AFC, wasit diberhentikan selamanya jadi harapan saya. Qatar main curang, trofi Piala Asia U23 langsung diberikan ke tuan rumah. Ratusan ribu netizen serbu Instagram wasit Nasrullah Kabirov. Wasit VAR Thailand lagi-lagi rugikan Timnas Indonesia. Pesan Shin Tae-yong ke pemain Timnas Indonesia setelah dikalahkan Qatar, bikin terharu. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia protes ke AFC, wasit diberhentikan selamanya jadi harapan saya. PSSI telah mengirimkan surat protes resmi terkait kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov dalam pertandingan antara Timnas U23 Indonesia dan Qatar di Piala Asia U23 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa surat protes telah disampaikan kepada AFC terkait penilaian wasit tersebut. Dalam pertandingan tersebut, Timnas U23 Indonesia mengalami kekalahan 0-2 dari Qatar dalam matchday pertama babak penyisihan Grup A. Kepemimpinan Nasrullah Kabirov dalam pertandingan tersebut menjadi perhatian, dengan beberapa keputusan yang kontroversial, termasuk pemberian penalti bagi Qatar setelah insiden antara Rizky Ridho dan Mahdi Salem. Keputusan wasit tersebut mencakup perubahan keputusan setelah melihat VAR, serta pemberian kartu kuning kedua untuk Ivar Jenner, yang dianggap kontroversial oleh publik sepak bola Indonesia. Jenner dianggap melakukan tindakan yang wajar dalam upaya merebut bola, namun tetap dikenai kartu kuning kedua oleh Nasrullah Kabirov. PSSI berharap bahwa tindakan yang diambil terhadap Nasrullah Kabirov akan sesuai dengan aturan dan bahwa kejadian semacam ini tidak akan terulang di masa depan. Qatar main curang, trofi Piala Asia U23 langsung diberikan ke tuan rumah. Timnas Qatar dituduh melakukan kecurangan dalam pertandingan Piala Asia U23 melawan Indonesia. Pertandingan yang berakhir dengan skor 2-0 untuk tuan rumah itu menuai banyak kontroversi. Publik mengumpulkan beberapa insiden kontroversial pada laga tersebut pada Senin, 15 April 2024. Meski begitu, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 8 besar. Ada setidaknya 4 keputusan kontroversial yang diambil oleh wasit Nasrullah Kabirov dalam pertandingan tersebut. Di antaranya adalah penalti yang dinilai tidak begitu jelas yang membuat Indonesia tertinggal 0-1 di babak pertama. Kartu merah yang diberikan kepada Ivar Jenner juga menuai kontroversi karena dianggap tidak tepat. Video ulang menunjukkan bahwa Jenner tidak menginjak pemain Qatar seperti yang dituduhkan. Selain itu, ada insiden di mana Marcelino Ferdinand didorong di depan wasit, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Keputusan lain yang mengundang kontroversi adalah ketika wasit mengubah kartu merah menjadi kartu kuning untuk pemain Qatar setelahnya. Kontroversi ini membuat publik geram dan bahkan ada yang mengusulkan agar trofi Piala Asia U23 diserahkan langsung kepada Qatar. Kejadian ini juga mengingatkan pada kontroversi yang terjadi pada Piala Asia 2023 level senior yang diselenggarakan di negara yang sama. Pada saat itu, Qatar keluar sebagai juara dengan kemenangan 3-1 dalam pertandingan final yang juga penuh kontroversi. Tuan rumah berhasil mencetak 3 gol dari titik putih, sedangkan Yordania harus menerima kekalahan dalam pertandingan bergengsi tersebut. Dampak dari dugaan kecurangan yang dilakukan Qatar dalam Piala Asia U23 2024 terlihat dari penilaian pemain mereka di Google, di mana 11 pemain diberi rating tidak lebih dari 1,4. Sementara itu, skuad Indonesia mendapat rating minimal 4,3 dari total 5 menurut penilaian publik. Ratusan ribu netizen serbu Instagram wasit Nasrullah Kabirov.
Netizen Indonesia menyerbu akun Instagram wasit Piala Asia U23 2024, Nasrullo Kabirov, setelah pertandingan kontroversial antara Timnas U23 Indonesia dan Qatar. Pertandingan ini merupakan laga pertama grup A Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, pada Senin, 15 April 2024. Nasrullo Kabirov dinilai memberikan beberapa keputusan yang merugikan bagi Timnas U23 Indonesia. Salah satunya adalah memberikan penalti untuk Qatar pada menit ke-43 setelah Rizky Ridho dianggap melakukan pelanggaran di kotak penalti. Keputusan ini berubah setelah pemeriksaan VAR, meskipun awalnya Nasrullo Kabirov tidak melihat adanya pelanggaran. Selain itu, Nasrullo Kabirov memberikan kartu kuning kedua untuk Ivar Jenner pada menit ke-46, meskipun pelanggarannya tidak terlalu serius, dan VAR tidak digunakan untuk pengecekan. Kartu merah juga diberikan kepada Ramadan Sananta pada akhir pertandingan karena dianggap menginjak lawan. Timnas U23 Indonesia kalah 0-2 dari Qatar dalam pertandingan tersebut, yang menimbulkan rasa kecewa di kalangan netizen Indonesia. Mereka menuangkan kekecewaan mereka melalui komentar di akun Instagram Nasrullo Kabirov, Nasrullo_ref. Pada Selasa, 16 April 2024, pukul 1.30 WIB, lebih dari 250.000 komentar yang mayoritas menghujat tercatat pada unggahan Kabirov. Ivar Jenner, yang merasakan keputusan kontroversial tersebut langsung saat pertandingan, juga merasa kecewa. Meskipun melakukan protes kepada wasit, protesnya tidak dihiraukan. Setelah pertandingan, Jenner memposting gambar bendera Qatar di media sosial dengan emoji badut, menunjukkan rasa ketidakpuasannya. Wasit VAR Thailand, lagi-lagi rugikan Timnas Indonesia. Wasit VAR asal Thailand, Sivakon Pebudom, sekali lagi menjadi sorotan setelah tindakannya mempengaruhi keputusan wasit utama dalam pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Qatar U23 di Piala Asia U23 2024. Nama Pebudom masih segar dalam ingatan para penggemar sepak bola Indonesia karena perannya dalam pertandingan Piala Asia 2023 melawan Timnas Irak pada 15 Januari 2024. Pada saat itu, aksi Pebudom sebagai wasit VAR gagal mengidentifikasi offside yang berujung pada gol kedua Irak menjelang akhir babak pertama. Akibatnya, Timnas Indonesia tertinggal 1-2 dan akhirnya kalah dengan skor 1-3. Meski pada pertandingan tersebut Pebudom hanya bertugas sebagai asisten wasit VAR, namun ia tetap memberikan masukan kepada wasit VAR dan wasit lapangan. Kali ini, Pebudom bertugas sebagai wasit VAR dalam pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Qatar U23 di Piala Asia U23 2024. Ia langsung mengintervensi keputusan wasit utama, Nasrullo Kabirov, yang awalnya tidak menganggap ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Qatar terhadap Rizky Ridho. Pebudom memberikan masukan kepada Kabirov, yang kemudian memutuskan untuk melihat tayangan ulang di VAR. Setelah meninjau tayangan tersebut, Kabirov memutuskan untuk memberikan penalti kepada tim tuan rumah setelah menemukan gerakan tangan yang dianggap sebagai pelanggaran dari Ridho. Pesan Shin Tae-yong ke pemain Timnas Indonesia setelah dikalahkan Qatar, bikin terharu. Kekalahan dari Qatar benar-benar membuat langkah Indonesia sulit dalam upaya lolos dari fase grup Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, memberi semangat kepada Garuda Muda untuk tetap berjuang. Timnas Indonesia memulai perjalanan mereka di grup A dengan melawan tuan rumah Qatar di Jassim bin Hamad Stadium, Doha, pada Senin malam kemarin. Meskipun Indonesia mampu menyaingi Qatar sejak awal pertandingan, namun kegagalan dalam penyelesaian akhir dan keberuntungan yang tidak berpihak menyebabkan gol tak kunjung tercipta. Bahkan, Indonesia harus kebobolan penalti pada akhir babak pertama setelah pelanggaran yang dilakukan oleh Kapten Rizky Ridho. Gol dari eksekusi penalti Khalid Ali membuat Qatar unggul 1-0. Kesulitan bertambah bagi Indonesia ketika Ivar Jenner menerima kartu kuning kedua di awal babak kedua.
Qatar berhasil menambah 1 gol lagi melalui Ahmed Al-Rawi, memastikan kemenangan 2-0. Kekalahan ini semakin menyulitkan Indonesia karena Ramadan Sananta juga dikeluarkan dengan kartu merah pada masa injury time. Meskipun awal yang kurang baik bagi Indonesia dalam perjalanan menuju babak 16 besar, Shin, sebagai pelatih, tetap memberikan semangat kepada para pemainnya untuk tetap optimis dan mengejar target lolos fase grup. Kami memiliki beberapa peluang, namun sayangnya tidak dapat dimanfaatkan, ujar Shin di situs resmi AFC. Saya katakan kepada pemain bahwa mereka telah bermain dengan luar biasa hari ini, dan kami harus tetap yakin. Saya katakan kepada mereka bahwa mereka telah memberikan segalanya hari ini dan kami harus bangkit sekarang. Sepak bola Indonesia terus berkembang. Kami tidak akan menyerah hanya karena kehilangan 1 atau 2 pemain. Timnas Indonesia U23 saat ini berada di posisi terbawah klasemen grup A tanpa meraih poin. Pertandingan berikutnya adalah melawan Australia pada 18 April.